Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan untuk perusahaan dengan kode BRAM dan ADRO. Pertama-tama perkenalkan tim kami, yaitu ada Sherly Masanda, NIM 721141951, dan saya Bina Aprilia Maharani, NIM 721141961. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu macam-macam analisis rasio keuangan, analisis laporan keuangan PT Indokorsa Tbk atau dengan kode BRAM, dan analisis laporan keuangan PT Adaro Energi Tbk yang memiliki kode ADRO. Pertama, macam-macam analisis rasio keuangan. Untuk analisis rasio keuangan ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan juga ada rasio aktivitas. Nah, untuk rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar dari perusahaan tersebut. Untuk rasio profitabilitas yaitu digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat perolehan dari perusahaan itu. Nah, untuk rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Sedangkan untuk rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola aktiva-aktiva atau aset-asetnya. Yang kedua ada PT Indokorsa Tbk. PT Indokorsa Tbk merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia ban, serat nilon, polyester, rayon, serta benang nilon yang digunakan untuk ban. Perusahaan ini didirikan pada bulan Juli 1981 dengan nama Branta Mulia atau kode BRAM. Perusahaan ini mengalami perubahan nama dikarenakan perusahaan diambil alih oleh perusahaan besar yang merupakan produsen nilon yang berasal dari Turki yang bernama Korsa Global. Untuk laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi ada dalam slide berikut ini. Ini merupakan laporan posisi keuangan yang tersedia pada laporan keuangan PT BRAM. Dapat dilihat bahwa labanya mengalami penurunan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini dicari dengan menggunakan rumus dari rasio lancar, yaitu dengan membagi aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Untuk tahun 2019 dapat kita lihat bahwa rasionya sebesar 259,8% dan untuk tahun 2020 terdapat 256,2%. Rasio lancar ini tergolong bagus karena nilainya di atas 100%. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Untuk rasio profitabilitas ini kami menggunakan net profit margin. Net profit margin ini dicari dengan membagi laba bersih dengan penjualan. Untuk perusahaan PT Indokorsa Tbk, net profit marginnya berada di bawah 20% dengan 2019 sebesar 6,08% dan pada tahun 2020 negatif 2,48%. Untuk rasio solvabilitas, rasio utang sama dengan total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk tahun 2019 rasio solvabilitasnya sebesar 19,28% dan untuk tahun 2020 sebesar 20,94%. Rasio solvabilitas ini semakin kecil berarti kemampuan perusahaan semakin baik. Rasio solvabilitas untuk PT Indokorsa Tbk ini tergolong bagus. Lalu ada analisis laporan keuangan. Ada rasio aktivitas, yaitu dengan mengukur perputaran persediaan dan juga total perputaran aktiva.
perputaran persediaan, kita membagi penjualan bersih dengan persediaan. Dan untuk total asset turnover dengan cara membagi penjualan dengan total aktiva. Inventory turnover pada tahun 2019 sebesar 543,03% dan pada tahun 2020 sebesar 389,21%. Untuk total aset turnover sebesar 87,88% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 63,89%. Untuk perputaran persediaan ini termasuk buruk karena perputaran persediaannya tergolong lambat, sedangkan untuk total perputaran aktiva tergolong bagus. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, PT Indokorsa Tbk kurang cocok digunakan untuk investasi pada tahun 2020 karena laporan keuangannya kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena terjadi penurunan laba yang awalnya mendapatkan laba, dan pada tahun 2020 PT Indokorsa mengalami kerugian. Lalu net profit marginnya di bawah 20% dan perputaran persediaan yang lambat. Untuk selanjutnya yaitu PT Adaro akan dijelaskan oleh teman saya, Sherly. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis laporan keuangan bagi investor pada perusahaan PT Adaro Energi Tbk. Nah, ini ada profil singkatnya. Kemudian ada sekilas produksinya. Kemudian di sini disajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, bisa kita lihat total aset pada laporan posisi keuangan tahun 2019 ke tahun 2020 di sini mengalami penurunan dari Rp7.217.105 menjadi Rp6.381.566. Begitu pula dengan liabilitas dan ekuitasnya. Kemudian pada laporan laba rugi, di sini kita bisa lihat jumlah laba juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp435.002 menjadi Rp158.505 pada tahun 2020. Juga laba rugi komprehensifnya juga mengalami penurunan. Nah, dari penurunan jumlah laba dan juga aset serta ekuitasnya ini, kita melakukan analisis laporan keuangan bagi investor dalam rangka untuk mengetahui apakah perusahaan ini masih cocok untuk dijadikan tempat investasi para investor. Analisis yang pertama adalah analisis rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, di sini kita akan menghitung ukuran rasio dengan rumus ukuran aset dibagi dengan ukuran liabilitas. Nah, pada tahun 2019 ini kita bisa mendapatkan dari perhitungan ini ukuran rasio sebesar 171,2%. Kemudian pada tahun 2020 dari perhitungan ukuran rasio bisa kita dapatkan hasilnya sebesar 151,2%. Ini bisa dilihat berarti ukuran rasionya dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Meskipun demikian, kinerja perusahaan PT Adaro Energi ini termasuk bagus dalam rangka pemenuhan pembiayaan jangka pendeknya karena tingkat rasionya masih di atas 100%. Kemudian yang kedua, analisis profitabilitas. Analisis rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba atas penjualannya. Nah, di sini kita akan menghitung NPM dengan rumus laba bersih dibagi penjualan. Pada tahun 2019, dari perhitungan NPM kita mendapatkan hasil 12,58%. Sedangkan pada tahun 2020 dari hasil perhitungannya didapatkan 6,25%. Ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan pada rasio profitabilitas ini
NPM yang baik bagi perusahaan manufaktur ialah NPM sebesar 20%. Sedangkan pada perusahaan PT Adaro Energi ini NPM-nya di bawah 20%, bahkan pada tahun 2020 ini sangat kecil, hanya 6,25%. Maka tingkat keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan laba atas penjualannya relatif rendah. Selanjutnya adalah analisis rasio solvabilitas. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Di sini kita menghitung rasio hutang dengan rumus total liabilitas dibagi total aset. Pada tahun 2019, rasio hutang perusahaan PT Adaro Energi sebesar 44,8%. Kemudian turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 38,1%. Pada rasio solvabilitas ini, semakin kecil angkanya, semakin kecil rasionya, maka semakin baik kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Nah, bisa kita lihat dari tahun 2019 ke tahun 2020, rasio hutang perusahaan PT Adaro Energi menurun. Berarti kemampuan membayar kewajiban perusahaan ini meningkat. Kemudian, analisis rasio aktivitas. Yang akan kita hitung adalah inventory turnover dan asset turnover. Rumus dari inventory turnover adalah penjualan bersih dibagi persediaan. Nah, pada tahun 2019 ini inventory turnover-nya 29 kali, kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 24 kali. Walaupun turun, ini tingkat perputaran persediaannya masih sangat cepat, sehingga menunjukkan selalu adanya permintaan pada perusahaan sehingga profitnya juga seharusnya lebih besar. Kemudian untuk asset turnover, rumusnya adalah penjualan bersih dibagi total aset. Pada tahun 2019, aset turnover-nya adalah 0,5 kali. Kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 0,4 kali. Nah, selain mengalami penurunan, perputaran asetnya juga sangat kecil, di bawah 1 kali, yang menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan aset oleh perusahaan kurang baik. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan tahun 2019 dan 2020, PT Adaro Energi Tbk kurang cocok untuk dijadikan tempat investasi karena laporan keuangannya dalam hal ini laba bersih, net profit margin, dan perputaran asetnya mengindikasikan keadaan perusahaan yang kurang baik. Di sini bisa didasari karena 2 faktor. Yang pertama, karena memang kinerja perusahaannya yang kurang bagus, sehingga harus diperbaiki agar kedepannya lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi, juga agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya pengaruh dari pandemi COVID-19. Nah, sekian analisis laporan keuangan bagi investor dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.